Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista. Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari buku ISPS Matematika untuk SD atau MI kelas 6 ya. Yang mana kita sudah sampai di latihan 10 untuk bab 1 ya, masih di bab 1 operasi hitung bilangan bulat ya. Latihan 10 ini membahas tentang operasi hitung campuran untuk bilangan bulat. Di video sebelumnya sudah kita bahas untuk soal nomor 1 sampai dengan nomor 15. Dan kesempatan kali ini akan kita bahas untuk soal nomor 16 sampai dengan nomor 20 ya. Soalnya cukup banyak dan pengerjaannya juga cukup panjang. Tapi sebelumnya akan saya ingatkan kembali ya intinya ya. Jadi untuk operasi hitung campuran bilangan bulat yang perlu kita ingat ya, tingkatan tertinggi adalah tanda kurung ya. Jadi yang berada tanda kurung walaupun dia paling belakang dan penjumlahan dan pengurangan tetap itu dikerjakan terlebih dahulu, itu tingkatan yang paling tinggi. Kemudian setelah kita lihat soalnya kok tidak ada tanda kurung, kita lihat apakah di situ ada operasi perkalian dan pembagian ya. Jadi operasi perkalian dan pembagian ini, jika terdapat operasi hitung penjumlahan atau pengurangan dengan operasi perkalian atau pembagian, maka yang dikerjakan terlebih dahulu adalah perkalian dan pembagian ya. Jadi walaupun perkalian dan pembagiannya itu ada di belakang, kita kerjakan terlebih dahulu kalau sudah tidak ada tanda kurung. Kemudian yang ketiga, kalau misalnya kok di situ soalnya hanya penjumlahan dan pengurangan, maka kita kerjakan yang paling kiri. Begitu juga kalau soalnya misalnya hanya perkalian dan pembagian, maka kita mengerjakannya urut dari kiri karena tingkatannya sama. Jadi penjumlahan itu tingkatannya setara dengan pengurangan, sedangkan perkalian itu setara dengan pembagian, maka kita kerjakan dari yang paling kiri ya. Jadi kita harus ingat yang paling tertinggi, yang paling kita utamakan itu adalah tanda kurung, kemudian perkalian pembagian, baru penjumlahan pengurangan. Kalau tidak ada atau kalau tingkatannya sama, berarti kita kerjakan dari yang paling kiri. Oke, langsung saja kita ke latihan 10, yaitu menentukan hasil operasi hitung campuran bilangan bulat ya. Oke, di sini nomor 1 sampai dengan nomor 15 sudah kita bahas. Sekarang untuk nomor 16 ya. Nomor 16 sampai dengan nomor 20. Ini nomor 16 ada negatif 20 dikurangi negatif 30 kalikan negatif 5. Nah, di sini kan ada tanda kurung, walaupun di belakangnya perkalian, maka yang kita kerjakan walaupun ini hanya pengurangan, kita kerjakan yang pengurangan lebih dulu karena dia dikasih tanda kurung. Ini paling spesial, paling diutamakan. Kemudian untuk yang nomor 17, ini ada pengurangan, perkalian dan juga penjumlahan ya. Di sini yang kita kerjakan terlebih dahulu adalah perkalian, walaupun di sini yang paling kiri adalah pengurangan, tetapi karena tingkatannya lebih tinggi perkalian, maka perkalian kita kerjakan terlebih dahulu. Kemudian untuk yang nomor 18, ini ada perkalian, ada penjumlahan, ada pengurangan, tetapi ini ada yang tanda kurung, walaupun di sini penjumlahan, ini perkalian, tapi karena tingkatan yang lebih tinggi adalah tanda kurung, maka yang kita kerjakan adalah yang di dalam kurung terlebih dahulu. Demikian juga untuk nomor 19 dan 20, kita lihat tingkatannya lebih dulu mana. Kalau ada tanda kurung, kita kerjakan yang di dalam kurung. Kalau tidak ada, kita lihat apakah perkalian pembagian. Kalau tidak, kalau setara, baru kita dari yang paling kiri. Oke, di sini untuk nomor 16 sudah saya tuliskan, langsung aja kita bahas ya. Oke, untuk nomor 16. Soal nomor 16 di sini ada negatif 20 dikurangi negatif 30 kalikan negatif 5. Karena di sini ada tanda kurungnya, berarti kita kerjakan yang pengurangan terlebih dahulu. Jadi negatif 20. Ini ada dua tanda. Dua tanda ini supaya lebih mudah kita kalikan ya. Jadinya negatif kali negatif positif, maka negatif 20 ditambah 30. Kemudian kita kalikan dengan negatif 5. Berarti negatif 30 ditambah negatif 20 ditambah 30 hasilnya adalah 10 ya, positif 10 ya. Kita kalikan dengan negatif 5, hasilnya 10 kali 5, 50, karena positif kali negatif berarti
negatif. Jadi hasilnya adalah negatif 50 ya. Jadi hal-hal yang mendasar itu harus kita ingat. Misalnya perkalian untuk tanda yang sama itu hasilnya adalah positif, kalau tandanya beda hasilnya adalah negatif. Jadi positif kali positif positif, negatif kali negatif positif, positif kali negatif itu negatif, negatif kali positif juga negatif. Sekarang kita ke nomor 17. 175 dikurangi 15 dikalikan negatif 8 ditambah negatif 250, hasilnya adalah, nah ini yang kita kerjakan pertama kali adalah perkalian, karena di sini yang paling tinggi tingkatannya di soal ini adalah perkalian ya. Berarti 175 dikurangi ini 15 kali negatif 8, positif kali negatif berarti negatif, maka 15 kali 8 adalah 120, tinggal kita kasih negatif ya. Kemudian soalnya kita tulis ulang lagi ditambah negatif 250. Sekarang dari soal ini tingkatannya udah sama ya, pengurangan sama penjumlahan. Maka yang kita kerjakan terlebih dahulu adalah yang paling kiri. Di sini ada dua tanda di tengah ya, lebih enaknya kalau kita jadikan satu, berarti negatif kali negatif apa tadi? Positif ya, berarti 175 ditambah 120 ditambah dengan negatif 250. Oke ya, jadi di sini 175 ditambah 120 ditambah negatif 250. Nah, ini ada dua tanda lagi ya, bisa kita jadikan satu tanda ya. Ini sekarang yang kita kerjakan yang paling kiri lagi karena sama tingkatannya. 175 ditambah 120 hasilnya adalah 295. Kemudian ada dua tanda di sini, positif kali negatif berarti negatif, nah dikurangi 250, maka 295 dikurangi 250 hasilnya adalah 45. Jadi untuk nomor 17 jawabannya adalah 45 ya. Jadi kita harus teliti dalam mengerjakan dan hati-hati ya, supaya tidak sampai kelewatan, terutama tandanya ya. Salah tanda hasilnya akan fatal ya. Nomor 18, negatif 15 dikalikan 25 tambah negatif 23 dikurangi negatif 130. Nah, ini ada perkalian, penjumlahan dan pengurangan. Nah, karena di sini ada tanda kurung, tentunya dialah yang paling spesial kita kerjakan ya. Jadi ini dulu. Berarti negatif 15 dikalikan, lah ini ada dua tanda di sini. Kita buat satu berarti ya, positif kali negatif negatif. Jadi negatif 15 kita kalikan dengan 25 dikurangi 23 ya. Kita tulis ulang lagi ya. Terus ini ada dua tanda juga, negatif kali negatif positif, berarti ditambah 130 ya. Kita baru menghilangkan tanda-tanda yang di tengah-tengah ada dua ya. Bentuknya jadi seperti ini. Kemudian sekarang kita lihat di sini ada yang tanda kurung, berarti kita kerjakan yang ini dulu ya. Negatif 15 dikalikan 25 dikurang 23 hasilnya adalah 2 ditambah 130. Nah, di sini ada perkalian, berarti kita kerjakan yang perkalian dulu. 15 kali 2 30, di sini negatif kali positif berarti negatif. Maka hasilnya adalah negatif 30 ditambah 130. Hasilnya berapa? Negatif 30 ditambah 120 ya. Ini 30 sama 130 besar mana? Besar 130. Ini tandanya apa? Positif, berarti hasilnya nanti adalah positif. Kemudian cari selisihnya, itu ya cara yang paling mudah ya. Tandanya berbeda, kita cari selisihnya, kemudian tandanya ikut yang angkanya besar. Jadi hasilnya adalah 100. Nomor 18 jawabannya 100. Sekarang kita ke nomor 19. Ini ada 54 dibagi 21 kurang 3 ditambah 60 dibagi negatif 12. Kita lihat di sini ada yang dalam kurung, berarti kita kerjakan terlebih dahulu. Berarti 54 dibagi 21 dikurangi 3 berapa? 18 ya. Ditambah 60 dibagi negatif 12 ya. Kita tulis ulang supaya tidak ada yang kelewatan. Kemudian kita lihat di sini ada pembagian, penjumlahan dan juga pembagian. Berarti tingkatannya sama ya, pembagian
kita kerjakan pembagian terlebih dahulu yang paling kiri. Berarti 54 dibagi 18, hasilnya adalah 3 ya. 3 ditambah 60 dibagi dengan negatif 12. Sekarang ini yang kita kerjakan yang pembagian dulu. Berarti 3 ditambah 60 dibagi negatif 12, hasilnya negatif. 60 bagi 12 adalah 5. Berarti ini 3 ditambah negatif 5. Ada 2 tanda di tengah, berarti kita jadikan 1. 3 positif kali negatif tadi negatif, berarti 3 dikurangi 5. Hasilnya adalah negatif 2. Ini untuk nomor 19 ya. Kemudian kita lanjut nomor terakhir untuk latihan 10. Itu agak panjang juga ini soalnya. 3.600 dibagi 40 dikurangi 2.200 dibagi 11 ditambah 3.500 dibagi 70. Wah, ini pembagian berarti yang paling tinggi pembagian ya. Berarti kita yang depan kita bagi dulu. 3.600 dibagi 40 hasilnya adalah 90. Ya, kita kurangi 2.200 bagi 11 tambah 3.500 dibagi 70 ya. Belakangnya sama. Kemudian kita lihat di sini ada pembagian yang sebelah kiri yang kita dulukan, berarti 90 dikurangi 2.200 dibagi 11 hasilnya adalah 200. Berarti 90 kurang 200 ditambah 3.500 bagi 70. Oke, deretan ini ada pengurangan, penjumlahan, dan pembagian. Berarti yang kita kerjakan yang pembagian terlebih dahulu. Ini kita tulis depannya ya. 90 dikurangi 200 ditambah 3.500 bagi 70 adalah 50. Nah, sehingga 90 kurang 200 tambah 50. Nah, ini baru kita kerjakan karena tingkatannya sama dari yang paling kiri ya. Berarti 90 dikurangi 200 itu hasilnya adalah negatif 110 ditambah 50. Hasilnya adalah negatif 60 ya. Nih, jadi jawabannya untuk nomor 20 adalah negatif 60. Oke, mungkin ini dulu pembahasan untuk latihan 10. Berarti sudah selesai ya. Nanti kita akan lanjutkan untuk pembahasan latihan-latihan berikutnya ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Silahkan masukkan pertanyaan ataupun saran ataupun request pembahasan yang akan dibahas bisa dituliskan di kolom komentar. Sekali lagi mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.